Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Sejak dulu, posisi di Korps Lalu Lintas dinilai sebagai lahan basah. Namun, benarkah tak ada sosok yang pantas diteladani di Korps Lalu Lintas Polri? Ternyata ada. Ya, polisi jujur itu bernama Inspektur Jenderal Ursinus Elias Medelu. Dia menjabat Direktur Lalu Lintas Markas Besar Angkatan Kepolisian tahun 1965 sampai 1972. Inilah secuil cerita tentang Inspektur Jenderal Ursinus Elias Medelu yang pernah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Markas Besar Angkatan Kepolisian, namun pensiun dalam kemiskinan. Ursinus Elias Medelu pada mulanya adalah seorang tentara. Ia adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat kapten, dan ia adalah prajurit handal dalam menjalankan tugas sebagai intelijen pada waktu serangan umum 1 Maret di Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua. Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pasca konferensi meja bundar, dia menjadi polisi berpangkat Aibda. Bayangkara pejuang yang satu ini rela turun 5 tingkat pangkatnya dari Kapten TNI Angkatan Darat menjadi Aibda di kepolisian, semata-mata hanya untuk pengabdian pada negara. Dalam masa transisi tersebut, dia direkrut menjadi pengawal presiden yang pertama. 3 orang yang waktu itu ditunjuk menjadi pengawal Bung Karno adalah Ursinus Elias Medelu, J.E. Kanter, dan Daan Mogot. Kemudian, setelah terjadi peristiwa Permesta di Indonesia bagian timur, Ursinus Elias Medelu bergabung bersama 30 anggota pasukan elit TNI Angkatan Darat untuk meredam pergolakan Permesta waktu itu. Dia bergabung bersama Kapten Daan Mogot, Kapten Willy Rompis, Kapten E.J. Kanter, Letu Diki Latumahina, Letu Adam, Letda Pantau, PHC Yakobus, Yakob Kawengian, dan Herman Kansali. Mereka semuanya sebagai anggota militer yang ditugaskan oleh Mayor Vence Sumual menjadi pasukan infiltrasi ke daerah musuh. Beliau menjadi satu-satunya polisi yang menjadi pekuper atau pemegang kuasa perang yang meliputi wilayah Sangihe di Sulawesi Utara. Jabatan pekuper sendiri biasanya dipimpin oleh seorang berpangkat Mayor TNI. Setelah peristiwa Permesta tersebut, dia kembali bergabung dengan Markas Besar Angkatan Kepolisian di Jakarta. Dia bertugas sebagai polisi lalu lintas. Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elias Medelu merupakan tokoh besar dalam kepolisian yang nyaris terlupakan dan dipinggirkan. Beliau telah berbuat banyak untuk institusinya, yaitu dengan gagasannya yang sangat cemerlang, dengan pembuatan buku pemilik kendaraan bermotor atau yang disingkat BPKB. Putra asal Sangihe, Sulawesi Utara ini adalah seorang polisi yang berperilaku pendeta. Dengan gagasan cemerlang, yaitu pembuatan BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor, beliau adalah orang yang sangat berjasa di dalam keberhasilan Polri mengungkap bom Bali. Sebab tertangkapnya para pelaku adalah dari petunjuk buku ini. Ironis memang, karena hampir sebagian masyarakat tidak mengetahui dan mengenal seorang putra Sangihe ini yang telah berbuat banyak untuk negara. Dari pendapatan registrasi buku pemilik kendaraan bermotor tersebut, beliau dapat membeli kompleks Direktorat Polantas di Jalan MT Haryono sekitar 4 hektar, pembangunan gedung Direktorat Lalu Lintas, rumahan untuk perwira dan bintara, serta pusat pendidikan lalu lintas dan poliklinik. Semua biaya pembangunan diambil dari dana BPKB, dan semua aset-aset tersebut ditulis atas namanya sendiri. Karena pada waktu itu, institusi kepolisian tidak boleh membeli aset, oleh karenanya dia membeli dengan nama pribadi. Namun, setelah ia selesai menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas pada Angkatan Besar Kepolisian Republik Indonesia, dia mengembalikan aset-aset dan kekayaan yang tertulis atas namanya itu kepada institusinya, tanpa ada 1 rupiah pun yang tertinggal di sakunya. Meskipun, sebenarnya bisa saja ia ambil sebagian untuk memperkaya diri, tapi itu tidak pernah dia lakukan. Setelah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas pada Angkatan Besar Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elias Medelu menjabat juga sebagai Kapolda Sumatera Utara dan yang terakhir sebagai dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Gaji Ursinus sebagai Brigjen Polisi tidaklah besar. Oleh karena itu,
dia seringkali terpaksa berhutang kepada mertua untuk membiayai istri dan 8 anaknya. Secara gamblang yang dituliskan dalam buku Bayangkara Pejuang Melawan Penjajah dan Arus Korupsi, terbitan Gramedia Pustaka, Ursinus mengakui bahwa untuk ukuran seorang jenderal, kehidupannya sangat memprihatinkan. Uang pensiunnya tak cukup membiayai keluarganya. Tetapi dia tidak menyesal. Buatnya, kemewahan yang berasal dari hasil korupsi malah membuatnya lebih menderita. Hal ini terbukti pada masa pensiunnya. Ia tidak memiliki harta yang berlebih layaknya pejabat yang ada. Hidupnya sederhana dengan rumah yang dia beli secara menyicil pada negara. Itu pun akhirnya ia tak sanggup lagi membayar dan akhirnya negara membebaskan cicilannya. Rumah di jalan sempit itu dicicil Ursinus sepanjang hidupnya. Kalau tidak begitu, mungkin seumur hidup Ursinus tidak akan punya rumah di Jakarta. Rumah itu dulunya adalah mes milik Dirlantas Polri, tetapi kalau hujan, banjir sampai sebetis. Rumah sederhana tersebut terletak di gang sempit kawasan Otista 3 Jakarta Timur. Padahal, tak susah bagi Ursinus yang pensiun dengan pangkat Inspektur Jenderal untuk menguasai aset-aset kepolisian yang dibeli atas namanya tadi. Dia bersikeras untuk mengembalikan semua aset yang tertulis atas namanya sendiri. Sekali lagi, Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elia Medelu menunjukkan dirinya bukanlah polisi yang rakus akan harta dan jabatan. Dia mengutamakan kejujuran. Haram baginya memakan uang seperak pun yang bukan miliknya. Harusnya ini menjadi contoh bagi para polisi, mulai dari bintara hingga para jenderal. Kejujurannya setara dengan Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso yang menjabat sebagai Kapolri pada waktu itu. Jadi, dapat dibayangkan betapa tinggi dedikasinya terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia. Itulah sepenggal cerita dari Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elias Medelu yang meninggal pada usia 90 tahun. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys.